Hari ini kita bahas persiapan kita puasa. Yang akan kita taklimi adalah hakikat puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira. Am'ahu illadhi biadihi malakutus samawati wal ard walhamdulillahillahu al asmaul husna man asyhadu dana. Alhamdulillahilladzi arafana aqrabatuhu lil ilahi wa huwa zikrullah marifatuhu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa abduhu wa rasuluhu dan biyadah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Kita hadiahkan dulu kepada ahlul-ahlulnya. Ila hadiniya asyolihi bil barokah wal karomah Syekh Abdul Qadir Waliullah bisyafaat Nabi Muhammad biiznillah wadidullahi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir. Pasang niat takdir hajatina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pakhususan nilarui Sayyiduna Muhammad, pakhususan nilarui Sayyiduna Ahmad, pakhususan nilarui Sayyiduna Mahdi. Wabil khusus arwahi juriyatihi, wabil khusus arwahi muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tabi sabila man anaba ilai summa ilayya marji'ukum wa unabiukum bima kuntum ta'malun. Berdoa kita, Rabbi shrah sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, mudah-mudahan pentaklim juga yang ditaklimi dilancarkan semua ucapannya, pendengarannya, semua ikhtiar urusannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur tentunya selalu kita panjatkan tiap hari kehadirat Allah yang selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih bisa berkumpul di ruangan ini, tentunya dalam rangka berthalibul ilmi dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah meridhoinya. Amin amin ya rabbal alamin. Iwan ya ma'a rahimakumullah. Ulama anal kuroma wa masyayikhan al-ijah wa bi muqaddimah murabi hadal mahat asyatid al-fatah guru kita Sayyidul Qadillah yang andung talimi yang dimuliakan Allah. Bismillah wassalatu wassalam ala rasulillah amma ba'du. Kita bahas talim kita terkait hakikat puasa. Ibadah puasa pada hakikatnya termasuk menahan hawa nafsu kan, saum ya. Jadi karena sudah ke makomat yang agak lebih sempurna, curayan kita tentunya lebih cenderung kepada ruhani ya, betul kan? Jadi bukan arti kata ya, kalau kita masih membahas menahan lapar, menahan minum, menahan syahwat ya, kita ya itu udah banyak yang ahlinya ya. Pertanyaan diandung sekarang, apakah kondisi puasa kita masih seperti dulu? Ya. Ini dong ingatkan lagi.
Karena jasad kita yang intinya kan sebetulnya bukan pada dohir ya. Walaupun dohir itu tidak boleh ditinggalkan. Apakah hiburan-hiburan tertentu seperti bermain game, maaf ya, menonton di internet, seharusnya termasuk dalam puasa atau enggak nih? Ayo. Kan itu pertanyaan kita kalau kita sudah ingin berubah ya. Bukan arti kata meninggalkan. Kita tidak berbicara batal, tapi berbicara rusak. Rusaknya berpuasa. Ya. Mengingatkan kalau zaman dahulu belum ada game, belum ada internet. Iya kan? Tapi kan luar biasa sekali ini sains yang sekarang ini kan bisa merusak puasa kita kalau kita tidak paham. Betul nggak? Ya, itu. Ya dulu nggak mungkin. Batal puasanya kalau kita main game, ya nggak ada, nggak ada internet waktu itu kan, gitu ya. Zaman dulu kan belum ada game, internet dan sebagainya. Karenanya dong langsung aja ke titik fokus amalan puasa kita, tolong disimak dengan benar. Ada 3 tingkatan dalam berpuasa. Ini yang perlu Andong ingatkan. Antum semua ikhwan di sini, Andong ingin berubah puasa kita tiap tahun ya. Kalau sekarang titik fokus kita puasa apa sih? Akhlak apa Pak? Akhlak juhud. Kemarin kan, coba kita rubah. Besok kita puasa berakhlak juhud. Akhlak juhud itu kan konsepnya luas sekali. Ajaran tertinggi kalau di dalam makomati Islam ada yang disebut ihsan ya. Ya, itu akhlak juhud. Jadi dalam puasa itu sebetulnya bagi orang-orang sufi, orang-orang tasawuf, tarekat, itu dibagi 3 Pak. Tingkatannya ya puasa. Karena kalau kita mendalami tarekat tasawuf pasti ada derajat. Ada makomat, ada stasiun. Persinggahan-persinggahan dalam kita mengamalkannya. Satu puasanya orang awam. Al-Ghazali juga membahasnya. Ya. Puasanya golongan ini kan hanya menahan lapar. Ya. Tidak makan minum yang haram, gitu kan? Nah, dan menjaga dari hal-hal yang membatalkan puasa, itu puasa awam. Tapi tidak memperdulikan hal-hal yang bisa mengurangi bahkan menghilangkan pahala puasa atau rusaknya puasa. Contoh, kadang-kala berpuasa itu kan kita sebetulnya nggak boleh bergunjing, berbohong, mengumpat, bertengkar dan lain-lain. Karena tingkatan double nanti di tahun ke depan itu makin tinggi Pak. Ini yang kadang-kala keimanan kita kurang dipahami dalam konteks berpuasa. Ya. Aki aja mesti di-charger kan. Kalau charger kita nggak full, maka di tengah jalan kita akan rusak kan. Ya. Yang kedua puasa orang khusus. Golongan ini tidak cuma meninggalkan yang bisa membatalkan puasa. Ingatkan lagi ini. Cobalah kita naikkan kedua ya. Tapi juga menjaga seluruh anggota tubuh tidak melakukan maksiat. Anggota seluruh tubuh Pak tidak melakukan maksiat. Kita coba usahakan itu. Berusaha meninggalkan yang sia-sia. Ya. Tingkatkan lagi. Ya arti kata kalau gitu nggak bermanfaat ya jangan main game ya. Ganti aja. Tidur. Bisa aja kan? Tidur. Mulia mana main game sama tidur? Kalau kita berpuasa. Kalau tidur ada hasilnya Pak, sehat untuk bisa beribadah. Kalau main game, kira-kira gitu ya. Orang-orang yang sudah sampai tingkatan kedua ini memikirkan makanan sebentar aja sudah menganggapnya tidak pantas Pak. Kita pagi ntar sore makan apa ya? Kolak, cendol. Ini harus berubah menu. Itu kata Nabi nggak pantas loh. Betul. Itu derajat orang yang khusus. Makanya ada ungkapan lebih baik tidur daripada melakukan sesuatu yang sia-sia kan. Ya, arti kata dalam hal ini bukan maksud memperbanyak tidur di saat puasa. Kalau banyak tidur namanya apa Pak? Puasa udah.
Nan duduk acuk masa ulana. Nan duduk balik kan ndak nan kalau ikhwan elok-elok kan. Ya, ya, ya. Makanya ada hadis kan yang matanya kira-kira begini deh bunyinya. Tidurnya orang-orang yang berpuasa adalah ibadah. Ini sandarannya kemana nih? Tidurnya orang-orang yang berpuasa dianggap ibadah. Ini sandarannya kemana coba? Ke makomat yang kedua. Bukan makomat yang pertama. Gitu. Kan udah paham ya? Nah, ke kelas yang udah tinggi gitu ya. Makomat puasanya yang khusus gitu ya. Daripada waktu sadarnya berbuat sia-sia kan? Ya. Kalau antum waktu sadar ingin naik makomat kita, waktu sadarnya kita misalnya nongkrong di kafe, ya, main game, itu masih belum puasa yang bagus kalau di Anda ya. Jadi seandainya waktunya tidak diisi ibadah, tidur lebih baik, itu kata Nabi. Betul kan? Tidur lebih baik. Apa sebabnya? Dalil akalnya ya. Tidak ada maksiat dalam tidur kan? Gimana mau maksiat tidur? Ya kan? Nah, itu maksudnya. Jadi di sini hadis tadi itu kadangkala orang sering menempatkannya tidak pada tempatnya. Padahal hadis tadi itu letak di mana, Pak? Kalau kita sudah berubah kepada makomat yang kedua. Duduk ya. Nah, ini yang mesti kita pahami. Itulah kalau di syariat disebut puasanya orang-orang mukmin. Puasanya orang-orang mukmin, puasanya orang-orang muslim, makomat awal, bisa juga puasanya orang-orang yang ihsan, arifillah, arifun, pada puasa tingkat yang lebih khusus lagi. Tapi kalau alasan malas mengejar waktu berbuka puasa sama dengan puasa ular ya, tidur itu. Ya kan? Nah ini Anda mengingatkan memang berat Pak. Jadi kalau mungkin berilmu nanti insya Allah puasa kita ya, ibarat haji bisa mabrur. Ya. Ketiga ya, kita bahas ya. Kan ada 3. Kaji sekarang kan kita mengingatkan dulu ya. Kadangkala beda konsep dengan yang di luar. Kalau di luar betul ada yang membahas ini, tapi sangat sedikit karena ini konsepnya sudah ke arah tasawuf, ya kan? Ketiga, puasanya orang-orang khususnya khusus. Ini sebetulnya udah puasanya para nabi, para wali-wali Allah, puasanya orang-orang mukmin, lahiriahnya taat dan tidak bermaksiat lahiriahnya. Ya. Di dalam hatinya juga tiada putus mengingat memandang hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah. Dalam sadarnya itu selalu ingat Allah. Dijaga hatinya, dijaga niatnya. Wah berat ini, ya kan? Antum besok ini silahkan mau di posisi mana berpuasa. Silahkan, Allah menyerahkan tuh. Nah sekarang kalau di kelas kita sudah tahu ya. Ada sholatnya syariat, ada sholatnya hakikat, ada sholatnya makrifat. Karena puasa itu juga ibadah. Ada puasanya awam, ada puasanya khusus, ada orang puasanya khusus lebih khusus. Setuju Pak? Setuju ya? Jadi silakan pilih mau puasa di mana. Ya. Jangan sampai kita puasa besok ini disindir Nabi, lebih baik antum makan gitu. Dapat lapar dan haus saja kan gitu ya. Nah. Disilakan pilih. Kalau andung sih masih berpuasanya orang awam deh. Itu ya. Orang masih sering kepikiran nanti sore buka pakai apa. Awam itu. Ya. Masih sering ketemu dan berinteraksi dengan lawan jenis juga saat kerja. Ya. Masih banyak yang arti kata bukan gak boleh ya. Itu sebabnya dulu orang-orang yang dah bau tanah pada hijrah bersuluk. Iya kan? Karena memang menjauhkan interaksi yang sifatnya menjadi maksiat. Nah suluk sekarang Pak udah hilang. Udah mulai hilang ya.
Nah, setidaknya kalau kita perbanyak kondisi kita ya, perbanyak itikaf. Itu yang penting. Ya. Di masjid, mengaji, ya. Kita bahas lebih dalam lagi puasa ini. Itu boleh dikata makomat pembukanya ya. Jadi kita udah tahu, antum bukan menantang, disuruh Allah silakan antum mau puasa di kelas berapa. Kalau dianggap kelas 1, 2, dan 3 tadi udah tahu kelas-kelasnya kan. Dan semua bisa mengamalkannya, nggak susah. Kalau kita masih memikirkan besok puasa ini bukanya pakai apa, makannya mesti enak, menunya gimana, itu masih awam. Puasa kita itu harus diisi kepada hal yang taat. Itu udah hebat banget. Ya. Dan pengaruhnya luar biasa Pak nanti. Ke depannya untuk setahun ketemu Ramadan lagi. Kalau Allah berkehendak ya. Bagaimana cara mereda hawa nafsu di usia remaja? Itu dulu. Nih banyak yang remaja nih. Pada puasa. Andung jamin nggak tahu deh. Betul. Karena nggak ada di luar. Coba Ustadz ini kan sering dakwah, mungkin udah ngaji, nggak ada di luar nih. Andung cuma ngasih tahu bagaimana sih cara mereda hawa nafsu di usia remaja dulu. Atau sudah berkeluarga, tapi masih muda gitu kan? Nah gini. Sebelum Andung bahas, ini penting, benar-benar penting. Ya. Tentang hawa nafsu. Hawa nafsu banyak yang membahas di kajian Ramadan puasa. Nampaknya nih harus Andung perjelas dulu hawa nafsu jenis apa yang Andung maksud. Hawa nafsu jenis apa? Hawa nafsu kan banyak. Atribut tubuh. Terpecah tuh hawa nafsu. Hawa nafsu ciptaan Allah. Pertanyaannya, ciptaan Allah ya? Akal ciptaan Allah. Iya kan? Sudah itu ruh ciptaan Allah kan? Betul kan? Maka kalau ciptaan namanya apa? Makhluk. Itu konteks tasawuf. Jangan diperdebatkan dong. Berarti hawa nafsu itu makhluk. Cuman bedanya gini. Kalau tubuh itu ciptaan makhluk yang ada materi. Maka jadi daging. Kalau hawa nafsu ciptaannya makhluknya apa Pak? Panas dan rasa. Itu aja bahasanya. Nar. Apa namanya? Nar. Itu makhluk. Cuman bentuk badannya panas dan rasa. Ya. Panas dan rasa. Itu membehit ke tubuh kita. Ingat gak Pak? Membehit itu nempel, bertumpuk di tubuh. Letaknya ada di tubuh. Nah satu lagi ada yang disebut makhluk yang suruh membehit kepada manusia. Akal. Akal kan dari Allah diciptakan. Kalau bahasa jasadnya apa sih? Bentuknya jasadnya. Rasa dan nur. Rasa dan cahaya. Duduk. Ya. Ditempelkan ke manusia. Jadi udah berapa makhluk di tubuh? 3. 3 kan? Iya kan? Yang udah diterangkan Quran apa? Anung tidak membahas ruh dulu ya, belum konteksnya. Ada satu lagi. Korin. Betul kan? Tempelin. Jadi kalau Andung bicara behit, Ikhwan di sini udah tahu. Pengen mulia nggak? Ada orang yang dikasih hak, walaupun dia sudah wafat tapi dikasih rezeki. Itu makhluk rohani. Itu tidak semua. Udah 4 kalau ada makhluk rohani. Pertanyaannya, Iwan udah ada makhluk rohani. Ayo. Kalau ada yang duduk makhluk rohani di duduk sini, berarti antum kalah. Yang membehitnya cuma berapa tadi? Sebut ya.
materi, tempatnya ya. Nah, tubuh akal, tubuh nafs, betul kan? Tubuh korin, betul kan? Udah berapa tuh? 4. Makhluk rohaninya mana? Semua kerasa kan? Makhluk nafsu kerasa kan di badan? Baraka terasa kan? Iya. Jadi udah berapa Pak yang nempel? 4 ya. Kalau ada masuk rohani kerasa juga. Nah, itu ilmunya. Duduk. Duduk. Jadi udah paham kan maksudnya ya? Jadi kalau ada yang menyebut kaji behit ini kaji aneh, kaji bid'ah, cikui dah. Ya, gampang aja. Kalau dulu kan aneh tuh, kerasukan katanya. Wah. Nah, ada behit yang dimasuki jin, enggak? Jin setan. Itu behit. Masuk. Masuk. Tapi kalau ada masuk rohani, bisa masuk enggak? Ya enggak, kepenuhan. Nah, gitu. Nah, dia masuknya ke satu sisi yang paling lemah. Makhluk jenis itu. Ke tubuh nafsu, tidak ke tubuh akal. Duduk. Duduk. Jalannya gitu. Nah, jadi kalau kita tahu urai pemecahan atribut tubuh, kita tahu amalan ini mesti di sini membereskannya, ya kan? Betul kan? Masa orang kerasukan dimandiin, Pak? Itu tubuh. Yang diberesin nafsnya. Tubuh nafsnya, tubuh narnya, ya kan? Memang ada ikhtiar dengan direndam supaya dingin, tapi nggak ada nyasma, nggak ada masuk begitu. Bukan begitu. Ada yang didinginkan dengan kulkas, ya, betul kan? Ada yang didinginkan bukan dengan kulkas, dengan apa Pak? Dengan Quran, ya. Iwan Fauji kira-kira paham ya maksud tandung ya. Nah. Udah berapa nih yang membehit di antum? Fauji udah berapa tadi? Nah, mudah-mudahan berlebih ya. Nah, ibu-ibu ini lebih loh. Ada satu makhluk, ada satu wadah yang disebut rahim. Duduk. Yang disebut rahim, ada batas waktunya. Rahim itu kalau sudah tidak disuruh kerja, maka dia tidak berproduksi lagi. Tempatnya aja yang ada. Duduk ya. Banyak nggak atribut tubuh yang membehit di tubuh kita? Maka disebut makrokosmos. Alam lebih besar daripada alam semesta. Kalau dalam konteks tasawuf, kita ada rahim, yang laki-laki, nggak ada ya. Ibu-ibu kerasa punya rahim, nggak percaya? Iwan nih tanya ke ibu-ibu, kerasa nggak ada rahim? Ada. Kalau Iwan nggak kerasa ada rahim, yang punya behit di badan itu pasti terasa. Nih ya, betul. Maka yang sering keluar, sering mengefek kepada sesuatu, misalnya seperti streaming, itu menggambarkan dayang behit-behit itu. Ngaca kepada tubuh mata. Jadi jangan salahin jin setan terus dong. Duduk nggak? Bisa aja tubuh nafs yang keluar. Sepakat. Kemarin kan sering nyalahin korin terus ya. Iya kan? Nah sampai sini paham ya? Paham nggak? Ya, mudah-mudahan paham ya. Jadi behit itu aneh nggak? Adun kabrupe. Pertanyaan Andung, behit itu aneh nggak? Nggak aneh ya? Iwan Fauji kemarin aneh ya behit ya? Ya kan? Yang paling populer siapa ini? Ustadz medsos. Araji. UAS. Tanya. Aneh nggak kaji behit itu? Dia masih aneh. Masih tetap aneh.
Harus jelasin. Kalau dijelasin dia menang dia. Nah, makanya nggak boleh sombong. Nah, ya. Jadi Anu kan akan bahas hawa nafsu di usia remaja ini gimana dalam konteks berpuasa nanti ya. Hawa nafsu kan banyak, tadi disebut. Hawa nafsu makan. Ya. Tempatnya di hawa nafsu. Apalagi? Hawa nafsu ngomong. Atribut hawa nafsu itu. Hawa nafsu melihat. Betul kan? Apalagi? Hawa nafsu belanja. Ya. Enggak, ibu-ibu aja loh yang belanja. Bapak-bapak juga paling kalau lebih tuh kadang kalau belanja aja. Hawa nafsu. Hawa nafsu belanja. Ada lagi. Hawa nafsu seks. Betul kan? Pokoknya banyak dah. Anak-anak hawa nafsu itu banyak. Makanya ruh juga ada anaknya gitu. Ada lapisannya. Tapi esensi ruh itu hanya sedikit kita diketahui. Jangan terlalu gamblang. Ya. Nah, yang akan Andung bahas, kalau kita misalnya berlebih hawa nafsu mata udah gampang deh. Ngerjainnya colok. Gitu. Itu dicolok ya, gitu aja ya. Udah gampang deh. Sekarang yang kira-kira apa yang akan Andung bahas nih? Yang bisa mewakili semua yang banyaknya hawa nafsu itu. Poinnya seks. Ini bukan bicara. Poinnya itu. Penting. Karena ini yang remaja. Ya. Ingat ya, ini bukan bicara kotor. Islam harus memahami konteks ini. Hawa nafsu seks. Ya. Bukan porno ya. Nah. Membicarakan hal ini bisa mewakilkan seluruh banyak hawa nafsu. Dari satu sisi ini. Biasa disebut apa Pak namanya? Syahwat. Iya kan? Nah. Iwan ya ma'a rahimakumullah. Sesuai dengan perkembangan sistem reproduksi, karena remaja sedang memasuki masa pubertas. Iya kan? Ini pada pubertas nggak? Iwan Rio udah pubertas, udah ya, Andung kasih tahu ya, kabar baik nih, mubashir. Makanya disebut Andung sebut nggak ada di luar nih kaji. Orang yang belum aktif secara seksual akan lebih mudah untuk menahan hawa nafsunya, itu poinnya. Siapa yang jomblo? Beradu menahan hawa nafsu masalah syahwat ini dengan yang sudah kawin, kalah yang sudah kawin. Nggak percaya nih. Secara natural ya. Umumnya gitu. Yang belum aktif secara seksual akan lebih mudah untuk menahan hawa nafsunya daripada yang telah aktif. Kenapa bisa begitu? Dari Mahat Zina diterangkan dalam beberapa kitab. Orang yang belum aktif secara seksual disebut gairu muhson. Ya. Jadi yang jomblo-jomblo ini yang masih pubertas namanya gairu muhson. Apa namanya? Gairu muhson. Ini berbeda dengan yang sudah aktif. Yang sudah aktif, yang sudah berkeluarga disebut muhson. Pak Al, yang duduk, yang sudah nikah ya, namanya muhson. Ikhwan Rio, itu namanya gairu muhson. Secara hukum fikih Islam, fikih ini ya,
yang satu sekedar dicambuk, kan bener nih. Sedangkan yang satunya lagi dirajam sampai mati. Bagi yang sudah nikah dirajam sampai mati. Betul, hukumnya gitu. Kalau dia berbuat maksiat, hukum Islam dirajam sampai mati. Kalau yang belum nikah, hukumnya hanya dicambuk. Amma ba'du, selanjutnya, bagi yang telah aktif dalam aktivitas muhson seksual, intinya gimana cara menawan hawa nafsu. Itu dulu. Ada 6 terkait juga yang gairu muhson. Tentunya secara ajaran Islam. Resikonya lebih berat yang mana? Yang muhson kan? Wah, enak ya. Enak. Makanya jomblo terus, Pak. Gitu. Gitu kan? Karena kalau dia melakukan misalnya maksiat, hukumannya apa, Pak? Cambuk. Kalau yang sudah berkeluarga, hukumannya apa, Pak? Rajam sampai mati. Hati-hati. 1. Pahami kedirian manusia. Khusus untuk puasa, karena terkait menahan. Pahami diri manusia. Kita harus tahu dulu bahwa yang namanya manusia bukan hanya terdiri fisik saja. Seperti wajah cantik, bodi yang bohai, rupa yang ganteng, perut yang six-pack. Anda ngerti kan? Itu. Ada perut six-pack, itu apa ya maksudnya ya? Pokoknya asik lah gitu ya dilihat. Orang sekarang sebutnya gini ya namanya tuh. Bercahaya mungkin ya. Nah gitu. Kan manusia itu memiliki 3 unsur. Baik perempuan maupun laki-laki. Pertama unsur fisik, tubuhnya. Udah itu hartanya. Sudah itu kekayaannya, itu fisik. Ya. Yang kedua, unsur apa coba? Intelektual. Otak dan akal budinya, betul kan? Yang ketiga, unsur spiritual, ruhnya. Di badan itu ada 3 unsur. Ya. Fisik, intelektual, spiritual. Betul kan? Nah, itu sebabnya kalau antum hanya melihat lawan jenis hanya sebatas fisik, untuk yang jomblo ya. Ayo. Kalau kita hanya melihat sebatas fisik aja, yang ada tanpa melihat bahwa pada diri antum ada unsur lainnya, kan udah disebut. Dijamin deh antum akan gampang bernafsu. Betul. Betul. Nah, pertanyaannya kan tadi ada bentuk tubuhnya. Tubuh nafsu, tubuh akal. Setidaknya kalau kita mengerti tubuhnya, kita bisa ngelihat tubuh yang itu. Jangan melihat fisiknya. Ya. Kalau antum hanya melihat tubuh fisiknya, insya Allah deh bisa rusak puasa antum, bahkan bisa batal. Betul kan? Nah, gampang bernafsu. Jadi kalau orang nafsuan itu, istri banyak itu nggak ngelihat tubuh unsur yang lainnya gitu, ngelihat lawan itu. Nah itu dilarang landu, jangan gitu. Kata Quran itu disebut selemah-lemah manusia. Orang yang hanya melihat tubuh fisiknya saja. Arti kata dia hanya melihat tubuh fisik saja. Maka dijamin hawa nafsu naik. Lihat lawan jenis cakep, langsung horny gitu ya, bahasa kerennya gitu. Langsung apa? Horny. Horny apa ya? Namun apabila kita sadar bahwa lawan jenis yang kita lihat bukan sekedar makhluk cakep, seksi, tapi juga 1, manusia yang memiliki intelektual. 2, memiliki daya kreatif. 3, dia juga punya ruh. 4, dia juga hamba Allah. 5, dia juga manusia pemegang mandat ilahi sebagai khalifah fil ard.
Betul kan? Memimpin di dunia. Maka rem atas hawa nafsu akan terbentuk. Itu maksudnya. Nah, penting tuh puasa, Pak. Penting? Penting ya? Nah, inilah yang disebut syariat menyebutnya gadul basyar. Gadul basyar atau menahan pandangan. Di mana jadi kita kalau ngandung sebut antum membaca menahan pandangan itu bukan mata aja. Ya. Termasuk menahan pandangan itu adalah menjaga niat. Ya. Termasuk gadur basar itu adalah tidak cepat gila belanja. Ya, gitu. Jadi menahan pandangan di sini kan bukan sekedar pandangan indrawi kan, tapi juga perpaduan antara paradigma akal dan hati nurani. Itulah mengapa Allah memiliki diksi ya, al-basyar. Betul kan? Diksinya apa? Al-basyar. Daripada an-nazar. Setuju? Setuju ya? Tolong dibantu penjelasannya nanti ya. Nah, ya. An-nazar itu kan hanya terbatas pada pandangan indrawi saja. Maka banyak dikupas secara tasawuf al-basyar. Ya, itu yang Andung tekankan di konteks kajian sekarang. Jadi adabnya gini. Ini penting ya. Jangan motong mendebat omongan dulu kalau seorang guru memberi saran. Duduk. Gitu, itu adab. Kalau ingin naik basyar, apalagi kalau makomatnya sudah mendekati mursyid. Cara pandang basyarnya pasti beda nggak, Pak? Ya, adabnya jangan potong. Itu adab awal loh. Nah ini bukan menangin yang duduk kalau ngasih nasihat, enggak. Ya, yang kedua, jangan tinggal seorang diri dan jangan suka menyendiri. Tuh. Kayak terbalik kan? Kenapa? Bersosialisasilah, karena kita masuk ke sosial. Kalau sholat jangan sendiri, berjamaah. Hidup sendiri, ngekos sendiri, makan sendiri. Ya, apalagi jomblo kan? Semua serba sendiri. Membuat pikiran kita terkuras dan fokus pada hal-hal syahwat. Antum kalau sendiri, fokus kita pasti ke syahwat. Kuat. Karena kita makhluk sosial, bersosialisasilah. Bersosialisasi membuat fokus kita tentang hal syahwat bisa teralihkan. Itu maksudnya. Yang ketiga, sibuk. Kalau dia sibuk. Beda dengan kerja. Ada yang nyebut sibuk. Andung kerja. Enggak, balik. Gitu ya. Sibuk gitu ya. Jadi gini, sibuknya berbaik ya. Ikut organisasi ekstrakurikuler, bermajelis aktif. Bukan aktifnya kalau ada maunya. Kan gitu ya. Kena dia loh. Kan itu ajaran Nabi. Iya betul, ini ajaran Nabi loh. Sibuk. Nah, jadi aktifnya kalau ada maunya dan ada masalah. Itu kurang bijaksana supaya yang waktu luangmu bermanfaat begini. Karena waktu luang kerap mengundang syahwat itu datang kan. Harus sibuk. Karenanya kegabutan itu pangkal hawa nafsu. Gabut. Faija farokta fansob. Betul kan? Apabila kamu luang, maka disibukkan dengan aktivitas lain lah. Oh, main game. Makomat kita turun. Sibuk itu yang Anda maksud bermanfaat ya. Majlis talim. Biar lelah yang akhirnya mengeluarkan syahwat kita melalui mimpi basah kan. Paham kan ikhwan? Ya.
Iya kan? Kelebihan itu dikeluarkan sama Allah dan itu tidak berdosa. Keempat, olahraga serius. Pokok olahraga nafs. Ada di nafas. Nah, andung ciptakan onasima. Wah. Olahraga nafas YMAA gitu. Ya, gitu. Itu kaitannya. Membuat fisik kita lelah. Buatlah kegiatan olahraga rutin setelah kesibukan walaupun kita puasa. Ada penumpukan energi loh. Ya. Jogging, olah napas, silat. Hingga sepulang dari olahraga, antum bisa langsung bebersih dan tertidur pulas. Dan kalau mimpi, itu tidak dosa. Itu kelebihan dikeluarkan sama Allah. Maka kita boleh junub, janabah. Ya. Pertanyaannya, kalau antum puasa, tidur, mimpi basah batal nggak? Tidak. Tidak itu. Hati-hati. Kan harus dijelaskan ini. 5, berdoa, beribadah, waktu berpuasa, minta bantuan sama Allah. Coba ya, pergilah ke rumah ibadah, berdiam di sana, tarik napas panjang. Karena terkait dengan fisik. Kalau kita pergi ke majelis ini, tarik napas panjang kita. Kan ada aqua metodenya. Tarik, rasakan udara di masjid. Rasakan dinginnya masjid. Jangan mengandalkan ini ya, jangan mengandalkan nikmat yang sifatnya lahiriah. Ini penting ya, supaya basar kita kena. Ya, terus berprasangka baik. Ada masjid nyamannya sampai AC Pak, dirasakan dinginnya. Kan kacau ini Pak. Nanti itu tumpul ya. Ngerti nggak nih kajinya? Duduk ya. Jadi rasakan ademnya ubin masjid, silaturahmi. Boleh. Kalau tidak ada ritual ibadah dengan jemaah yang di sebelah kita. Ngaji bareng sehalaman, zikir. Atau bisa ikut kajian tasawuf ya. Menyibukkan diri nih. Ya. Bertarekot sufi. Karena dalam kajian tarekot sufi itu yang praktisnya. Kita dapat belajar membelenggu syahwat. Bahkan menanggalkannya waktu kita berpuasa. Itu gunanya bertarekot. Selanjutnya adalah berpuasa mengurangi kelebihan tenaga yang ada kan. Begitulah hasrat seksual. Kelebihannya bisa hilang Pak. Mungkin kita agak sedikit lemas. Tapi maaf ya, berpuasa betul-betul efektif loh. Menekan hasrat seksual. Keenam. Ya, kita tuntaskan ini dulu ya. Antum punya hobi? Hobi itu kesenangan. Hobi antum apa? Main game dong. Nah, ya udah. Balik ke Makomah Tawa. Ya, main game itu nggak hobi. Ya. Mabar, nongkrong kafe, bukan hobi. Ya, boleh aja. Setidaknya agar hasrat seksual itu teralihkan. Kalau ke sana nonton drakor, ada drakor. Nah, boleh aja. Kalau kita tinggi hawa nafsu, ya. Nah. Asal kalau di drakor diandung boleh ya, pilih dramanya yang nggak meningkatkan desiremu. Paham? Desir. Genre horor, trailer misalnya. Kan tahuan dong tuh semua tuh. Enggak tahu. Tapi kontrol waktu, itu aja. Anda nggak menyalahi lah hal-hal begitu ya. Tapi kalau bawaan nafsu itu tinggi kan, kegiatan yang lain ibadah nggak nampak. Ya udah silakan. Tapi kontrol waktu. Jangan kebablasan, nanti bisa rusak puasanya. Setuju Pak? Setuju. Jadi Andung tidak menyarankan cara menekan hawa nafsu seperti itu sebetulnya. Banyak. Ya. Khusus bagi remaja. Apa Pak yang paling pokok? Menikah bro. Nikah.
puasa lebih lancar loh. Tapi ada tantangan sudah nikah, kalau melakukan maksiat, rajam sampai mati. Jadi, itu fikih. Ya. Jadi, menikah. Karena remaja umumnya belum stabil secara mental, reproduksi. Ya, kalau mental reproduksinya belum stabil, nggak boleh sama orang. Betul. Mentalnya belum stabil, reproduksinya belum benar, dinikahin, kacau itu. Ada ikatan, ya kan? Bukan finansial ya, salah besar. Belum siap finansial kita untuk nikah, maka antum sudah menyalahi aturan agama. Duduk gak? Yang benar belum siap mental, belum siap reproduksi. Jangan nikahin. Nah, tapi kalau alasannya belum siap finansial gimana? Gini dong ngetok nih. Salah kaji itu. Bener gak Ustadz ya? Karena kalau beriman, antum kan beriman. Masalah finansial kalau sudah nikah, Allah yang ngatur. Nggak mungkin deh. Kalau nggak percaya, ya udah deh. Percaya Pak Alni ya? Pak ya, ada rezeki nggak setelah nikah? Aneh loh, setelah nikah kadang-kala punya rumah loh. Itu yang jomblo kere terus. Betul kan? Jadi kunci nikah itu bukan finansial. Tapi apa Pak? Iman. Sudah itu, andalan nggak boleh nikah itu kalau kita mental itu belum stabil, reproduksi itu belum benar. Betul kan? Nah, dah. Tambah poin, satu pemahaman. Kalau ada pertanyaan begini gimana dong? Apakah hal yang paling berat menurut kita saat berpuasa di bulan Ramadan? Ah, ini penting ya. Kan masing-masing punya beda konsep. Kira-kira kita udah tahu makomat puasa kan? Ya. Kalau puasa menahan tidak makan yang haram itu puasa anak-anak. Tidak makan, tidak minum baik yang haram maupun yang halal itu puasa anak-anak. Sekarang kan tingkatan kita ada 3 nih. Ya. Kira-kira kita sandarkan dari yang 3 tadi. Kira-kira puasa yang paling berat apa sih? Kalau nggak berat berarti antum sudah keren puasanya gitu. Ayo, interaksinya gitu. Kira-kira apa Pak? Di bulan Ramadan besok ini, yang paling berat deh. Jawabannya singkat aja, ikhlas. Apa? Ikhlas. Besok ikhlas Pak, puasa Ramadan. Sudah nggak lurus niat kita puasa? Dari situ dulu. Besok ini sudah nggak lurus niat kita puasa? Atau karena ritual tahunan? Menggugurkan kewajiban. Puasa itu siapa sih? Nih pemaham nih ya ilmu puasa tadi ya. Itu menahan. Tidak boleh tubuh yang atribut di bawah ini seluruh tubuhnya itu dilepas kerja semua. Harus ditahan. Main game mesti nahan. Gitu deh. Ya. Ikhlas ya. Karena untuk diri semuanya kan perlu istirahat. Ya. Maksimal nggak sih waktu untuk banyak beribadah dan tidak malas-malas? Itu yang kedua. Pertama ikhlas. Ya. Lurus niat nggak? Ketiga harus tahu ilmunya. Ada 3. Itu yang berat. Ikhlas, maksimal waktu, banyak beribadah, nggak males. Ketiga, tahu ilmunya. Itu ikhwan. Nah, bahas nanti ilmunya. Supaya tidak merasa berat berpuasa. Dan betul puasa kita. Setidaknya kita berubah puasa kita di tahun ke tahun. Itu gunanya talim ya.
persiapan kita menyongsong saum di bulan Ramadan, hakikat puasa, jangan digampangin ya. Kita pahami hakikat akal dan nafsu. Makomat kita supaya paham puasa. Silakan.